Assalamualaikum Sana, saya Feby dan saat ini saya ditemani dengan Bang Zulkarnain. Ya Bang ya, bertemu lagi kita di Kaba Padek Sore saat ini dengan saya dan bersama Bang Zulkarnain ini Bang bagian redaktur Koran Tanah Express ya Bang ya. Sehat Bang Zul? Alhamdulillah sehat, Baby. Sehat. Alhamdulillah Bang Zul. Jadi Sana, tema kita saat ini bersama Bang Zul itu peran guru dalam pembangunan literasi. Ya Bang ya. Ya, kita mulai ya Bang ya. Jadi Bang Zul, menurut Bang Zul nih, bagaimana nih Bang persoalan di dunia pendidikan saat ini? Bang. Oke, terima kasih Baby. Ya Bang. Ya, kalau kita berbicara soal persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita saat ini, sebenarnya kalau kita lihat sangat komplit sekali. Contohnya, salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah ketimpangan kualitas dan akses para pendidik kita. Artinya, ketimpangan itu jelas kalau kita lihat antara kualitas guru di kota dengan di desa. Itu sangat bertolak belakang sekali. Di daerah maksudnya ya Bang ya? Di daerah gitu kan. Karena bagi kota, pendidikan itu adalah hal yang paling urgent atau penting, sangat dibutuhkan. Karena makanya nggak salah kalau masyarakat kota itu mereka lebih familiar atau mengejar sesuatu ilmu pengetahuan itu mereka memang betul-betul serius gitu dibandingkan dengan kalau guru-guru kita kebanyakan guru-guru kita di daerah kan belum terlalu serius terhadap ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian selain itu mungkin kembali ke itu tadi, artinya dari segi kualitas guru termasuk kalau kita lihat saat ini rendahnya tingkat kesejahteraan guru-guru kita. Malahan kalau kita lihat mereka sudah lama mengabdi, namun gaji mereka benar. tidak seperti apa yang diharapkan. Apalagi guru honor ya Bang ya? Guru honor. Tapi sekarang program pemerintah itu adalah menghapuskan guru honor. Jadi guru honor itu diganti dengan P3K paruh waktu. Jadi selain itu mungkin termasuk dalam hal kurikulum. Jadi adanya kurikulum yang kurang relevan dengan kondisi kekinian. Artinya kalau kita melihat saat ini, memang perkembangan zaman itu kita sudah mulai memasuki era digital. Oh ya. Era digital ini yang menyediakan informasi itu lebih komprehensif. Misalnya hanya dengan di telapak tangan kita bisa ingin mencari apa saja sebenarnya udah ada. Dan itu memang saya akui itu beda kalau di zaman-zaman saya dulu, kalau kita ingin mengetahui sebuah informasi itu kita harus mencari buku-buku gitu kan. Kemana kita mau mencari buku ya kunjungilah perpustakaan sekolah atau melalui toko-toko buku untuk beli buku. Tapi kalau sekarang ini kita sudah dimudahkan dengan kemajuan teknologi tadi. Nah, kemudian selain itu untuk biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikan memang harus kita akui kalau kita ingin mengejar atau contoh taruhlah seperti melanjutkan pendidikan. Kalau kita kuliah itu kan memang betul-betul biayanya sangat besar gitu. Makanya nggak salah banyak juga masyarakat atau mahasiswa kita yang putus kuliah. Benar Bang. Jadi makanya saat ini pemerintah memang sedang membuka ruang gitu untuk memberikan atau memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kita terutama dari kalangan yang kurang mampu untuk bisa ikut mengenyam pendidikan di bangku kuliah gitu. Kemudian terakhir persoalan yang sering dihadapi itu adalah literasi. Jadi literasi dan numerasi. Memang kalau kita lihat saat ini kemampuan literasi ini boleh dikatakan mungkin sebagian gitu. Kalau kita bilang semuanya itu nggak mungkin juga. Soalnya
yang kita lihat saat ini sebagian memang guru-guru sudah mulai terangsang untuk menulis gitu kan dalam hal pengembangan literasi. Jadi hanya sebagian guru ya. Ini adalah PR penting bagi kita untuk terus mengedukasi guru-guru untuk lebih meningkatkan literasi, karena bagaimanapun juga seorang guru itu adalah sosok yang ditiru dan gugu. Jadi mereka itu adalah cerminan dari siswanya sendiri. Jadi, pahlawan tanpa tanda jasa juga ya, Pak, ya? Itu benar, pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi guru itu adalah tempat bertanya bagi siswa. Jadi bagaimana menciptakan seorang siswa itu bisa berpikir kritis kalau tidak dimulai dari guru sendiri. Makanya itulah pentingnya bagi guru dalam hal pemahaman literasi sendiri. Gitu kan. Jadi itu barusan Abang bilang literasi. Literasi itu ya apa itu? Jadi kebanyakan kalau kita berbicara soal literasi itu dalam konsep yang umum itu memang literasi itu sangat identik dengan menulis dan membaca. Jadi selama ini kalau kita lihat kalau kita mendengar kata-kata literasi itu memang yang terbayang atau mindset yang terbangun dalam pikiran kita itu adalah menulis dan baca. Padahal sebenarnya literasi itu harus bisa dicermati atau dipahami dalam skala yang lebih komprehensif. Artinya sekarang ini kebutuhan literasi itu tidak hanya pada tatanan menulis dan baca, namun juga bagaimana seseorang itu bisa memahami. Memahami artinya memahami, mendengar, dan mencermati. Itu termasuk dalam kategori literasi dalam skala yang lebih komprehensif. Jadi bagaimana cara kita akan menulis sesuatu kalau kita tidak memahami? Ya artinya kita harus paham dulu. Ya, kalau kita tidak paham, bagaimana cara menulis ya, Bang, ya? Dalam sebuah tulisan itu. Makanya untuk menulis itu memang itu tadi pentingnya kita memahami terlebih dahulu sebuah persoalan yang ada. Kemudian selain itu kita juga harus mengasah pendengaran kita. Jadi konsep itu adalah kita mendengar, kita memahami, lalu barulah kita mulai menulis dan baca. Itulah. Jadi itulah literasi itu kita harus memandangnya dalam skala yang lebih komprehensif, lebih besar. Jadi tidak hanya serta-merta hanya menulis dan baca, karena bagaimanapun juga di era yang serba digital saat ini otomatis banyak sebenarnya ilmu pengetahuan yang bisa kita jamah gitu. Sekarang tergantung keinginan kita, kemauan. Jadi kalau seandainya kita kan kebanyakan ini mohon maaf, memang kita juga tidak bisa memungkiri kebanyakan karakter orang Indonesia itu kan malasnya agak banyak gitu. Kebanyakan malas membaca, malas menulis ya. Padahal kuncinya semua itu kan adalah di pengembangan literasi tadi itu. Dan itu sangat berbeda kalau kita lihat di berbagai negara-negara berkembang, mereka malah menempatkan literasi itu adalah sesuatu yang terdepan. Jadi sehingga wajar kalau kita lebih tertinggal dibandingkan mereka. Jadi ini adalah tugas dari pemerintah. Jadi seperti apa pemerintah melahirkan sebuah formulasi yang bisa mengangkat kebijakan dalam hal pengembangan literasi itu sendiri. Sehingga kedepannya kita berharap literasi di Indonesia itu bisa lebih baik gitu. Dan nanti orientasinya bisa terhadap kemajuan suatu negara atau daerah, begitu. Iya, benar-benar. Jadi intinya maksudnya literasi itu harus ada di diri kita harus ada kemampuan untuk mendengar, menulis, dan membaca. Iya, Bang Zul ya. Kalau menurut Bang Zul tujuan dari literasi itu apa, Bang? Ya kembali ke itu tadi. Tujuan dari literasi itu sendiri bagaimana kita bisa menciptakan daya nalar kritis gitu. Jadi seseorang kalau mereka sudah melek dengan literasi, otomatis mereka cara pikir pasti akan lebih kritis dibandingkan mereka yang
literasinya kurang gitu. Karena apa? Karena memang sebenarnya sumber ilmu pengetahuan itu kuncinya di literasi tadi. Semakin kita banyak membaca, itu akan semakin banyak mengisi kemampuan kita untuk menambah wawasan kita, sehingga kita lebih gampang dan mudah berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti itu. Ya, jadi sedikit kita bacakan ada komentar di TikTok ya Bang Zo ya. Ini penonton penonton TikTok ini ada yang dari @adetio Purtama, ini komentarnya mantap Pak Zo dan keren Pak Zo. Mantap. Terima kasih Bang Adetio. Lalu kita juga ada komentar dari @Tandri Eka Putra Bang, @Padang Express, laman guru Padang Express, dukungan untuk literasi guru. Ya, jadi kita ini masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bang Zo, termasuk ini komentar dari Bang Tandri Eka Putra baru ini. Peranan berarti kita dari Padang Express ya Bang ya, peranan Padang Express dalam pengembangan literasi di Sumbar. Bagaimana soalnya kita Padang Express itu ada laman guru ya Bang Zo ya. Jadi menurut Bang Zo gimana peranan Padang Express dalam pengembangan literasi di Sumbar ini Bang Zo? Iya. Benar, sebenarnya kita dari Padang Express itu kita juga memiliki tanggung jawab moral terhadap pengembangan literasi di Sumatera Barat. Jadi salah satu upaya atau terobosan besar kita dalam hal pengembangan literasi di Sumatera Barat itu adalah melalui laman guru. Jadi memang laman guru itu sebenarnya lahirnya itu salah satu itu tadi. Jadi setiap kali ada guru-guru dari sekolah melakukan kunjungan kepada Express, mereka selalu bertanya gitu, Pak, kalau kita ingin menulis di Padang Express itu gimana caranya Pak? Jadi untuk mengakomodir dari pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing guru tersebut, makanya berdasarkan kebijakan dari pimpinan kita melahirkan sebuah wadah yang namanya laman guru. Jadi laman guru itu adalah ruangnya, kalau saya menyebut itu adalah ruang suka-suka guru untuk menulis. Jadi kita berharap sebenarnya dari laman guru ini adalah semacam bisa membangkitkan gairah guru untuk menulis. Jadi artinya guru-guru yang belum memiliki kemampuan untuk menulis atau masih pernah menulis, cuma sekali-sekali gitu, tidak rutinitas. Jadi mari kita manfaatkan Taman Guru Padang Express ini sebagai ajang pembelajaran bagi kita bersama. Artinya di sini kita bisa untuk saling berbagi gitu. Mungkin terkait seperti cara menulis atau bagaimana nanti dalam hal seiring waktu berjalan nanti kita akan sharing juga dengan guru-guru itu, apakah itu melalui kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan segala macam itu. Jadi itulah sebenarnya intinya. Dan Padang Express sendiri itu laman guru kita udah berdiri sekitar 4 tahun, Baby. Oh, udah lama ya Bang ya, 4 tahun ini dan jalannya. Alhamdulillah seiring waktu berjalan kalau kita lihat perkembangannya itu guru-guru itu sangat antusias dalam menulis gitu. Itu bahkan mereka itu sampai antri dalam mengirimkan tulisan. Memang benar seiring waktu berjalan nanti kita lihat perkembangannya. Kalau seandainya minat dari guru-guru untuk menulis itu semakin hari kian bertambah, tidak tertutup kemungkinan kita akan menambah halaman itu sering waktu berjalan. Dan untuk sementara mungkin di Padang Express itu kita buka 2 halaman laman guru itu. Jadi di sanalah guru-guru bisa menulis dengan apa-apa sih atau apa yang bisa tulisan apa yang bisa dilahirkan guru-guru. Dan karena kalau kita lihat sebenarnya banyak yang bisa ditulis guru-guru itu di dalam lingkungan sekolah itu. Jadi kembali ke itu tadi, ke gurunya. Kalau seandainya guru itu betul-betul serius dalam hal pengembangan literasi, saya yakin mereka akan berupaya untuk belajar menulis. Di atas dunia itu
jangan sampai ada kata-kata saya tidak bisa. Jadi kita intinya adalah kita harus berupaya dulu. Jadi karena apalagi sekarang ini kita sudah disuguhi dengan dunia digital yang bisa sebagai panduan kita untuk menuntun kita dalam hal apa saja, termasuk dalam menulis sendiri. Gitu. Ya, artinya kembali ke kita. Kadang kalau kita lihat kan kebanyakan, ini mohon maaf bagi Bapak Ibu guru, kebanyakan kan lebih melek kepada media sosial gitu kan, daripada hal-hal yang berhubungan dengan apa namanya untuk menambah wawasan mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya ini mohon maaf antara mau dan tidak mau Bang ya, antara malas ya dilawan malasnya kayak gitu, harus gimana dilawan, harus gitu, dilawan ya. Jadi kalau memang mau menulis ya harus hilangin malasnya ya, berarti gitu ya Bang Zul ya. Harus dilawan malasnya. Iya, benar. Jadi jangan dipupuk, ditanam malasnya gitu ya Bang. Jangan media sosial gosip-gosip terus ya. Itu. Kalau menurut Bang Zul, gimana nih Bang kondisi literasi guru saat ini Bang? Ya, kembali ke itu tadi. Memang seiring waktu berjalan, sebenarnya pengembang kalau kita berbicara soal literasi guru itu sudah cukup baik sebenarnya. Dan artinya kalau kita lihat di Sumatera Barat itu banyak sekali komunitas-komunitas pengembang literasi yang berdiri. Contoh seperti komunitas Sapu Pena dan sebagainya. Mereka itu tujuannya memang untuk sebagai ajang untuk sharing informasi atau sharing ilmu pada guru-guru. Jadi memang sebagian memang belum. Jadi dan saya punya pengalaman, saya pernah berdiskusi sama seorang guru. Jadi kebetulan guru itu termasuk guru senior. Katanya mereka itu, dia itu sudah mengajar lebih kurang selama 35 tahun. Berarti kan cukup senior. Iya. Cuma beliau itu dalam hal kemampuan menjabarkan secara lisan cukup bagus. Cuma ketika saya katakan, Bu, kalau seandainya Ibu memiliki pemikiran cemerlang, artinya itu kan bisa dikembangkan Bu, mungkin melalui tulisan. Menulislah Bu, insya Allah kita bantu di laman biro. Namun yang sangat di luar dugaan, kita mendengar yang dia ucapkan itu, saya tidak pandai menulis Pak. Itu bagi saya jujur itu kan adalah tamparan benar. dunia pendidikan kita. Jadi ya, bagaimana sosok seorang guru yang ditiru yang digugu itu tidak tercermin. Artinya seorang guru itu mereka itu memang dituntut harus memiliki kemampuan literasi yang baik, karena mereka di dalam kelas atau di sekolah itu mereka adalah seorang pahlawan yang bertanggung jawab terhadap kemampuan atau pengetahuan dari siswa sendiri. Dan rasanya juga sangat mustahil bagaimana caranya kita bisa menjadikan seorang siswa itu bisa berpikiran untuk kritis kalau tidak dimulai dari gurunya sendiri. Makanya mau tak mau atau bisa tidak bisa, seorang guru itu memang sangat dituntut sekali dalam hal pengembangan literasi, terutama dalam menulis. Jadi dan sebenarnya pada ekspresi itu memang tujuan kita menularkan ilmu pada guru-guru yang ada di Sumber itu, sehingga guru-guru itu yang kita latih SDM-nya melalui pelatihan itu, nantinya guru tersebut juga bisa menularkan ilmu yang mereka dapat, untuk ditularkan kepada guru-guru yang lainnya. Jadi setelah mereka itu bagus dalam hal pengembangan literasi atau cara menulisnya gitu, mereka juga harus menularkan ilmu yang mereka dapatkan itu pada siswa didik gitu, peserta didik. Jadi kuncinya itu tadi. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah negara itu, memang kuncinya di sektor pendidikan tadi. Benar. Ya, karena harus kita akui, kita kalau berbicara di luar negeri itu memang kan pendidikan memang nomor satu. Cina aja mereka itu mau rela mati-matian untuk mengembangkan sebuah penelitian. Dari untuk hal-hal yang kecil mereka
mau menggelontorkan dana yang begitu besar untuk melakukan riset terhadap sebuah hal yang nantinya akan berorientasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dan itu memang kalau kita lihat sangat kontras sekali dengan di Indonesia saat ini. Di Indonesia sendiri kalau seandainya kita menemukan sebuah hal-hal yang menarik untuk ditelusuri atau didalami lebih lanjut, ada kalanya tidak mendapat respon yang begitu baik dari pemerintahan. Malahan yang dapat itu kan istilahnya kalau orang Minang mengatakan itu apolo itu kan diteliti. Misalnya seperti itu. Iya, benar tuh Bang Zul. Biasanya tuh orang yang nggak mau kerja susah ya Bang. Nggak ada gitu. Padahal kalau kita melihat di negara-negara asing itu justru itulah ya mereka itu yang membuat mereka itu lebih berkembang berpikir mereka dibandingkan kita. Makanya nggak salah kalau kita itu mohon maaf itu agak terlambat agak telat majunya ya telat berarti dibandingkan negara lain seperti itu. Iya, berarti intinya ini tadi salah satunya dari guru dari pengalaman Bang Zul ketemu guru ya Bang ya yang udah 35 tahun mengajar, rugi kalau misalkan belum bisa menulis. Padahal dalam pelajaran ini guru termasuk salah satu yang istilahnya bagus gitu ya Bang ya. Bagaimanapun guru itu kan adalah panutan mahasiswa. Artinya kalau seandainya dari guru sendiri gaptek atau tidak memahami literasi, bagaimana mereka akan menularkan ilmunya? Padahal kunci pendidikan itu adalah literasi, seperti yang saya terangkan tadi. Literasi itu kan tidak hanya menyangkut menulis dan baca, namun juga kemampuan untuk mendengar, mencermati itu, dan itulah nantinya yang akan dituangkan dalam sebuah karya atau kreativitas. Jadi pemerintah juga harus ikut mendukung ya Bang ya. Walaupun ada penelitian janganlah dicemeh jangan disepelekan. Padahal itu penelitian itu mana tahu bagus untuk pengembangan literasi pengetahuan guru-guru ya Bang ya. Kita lanjut sedikit, kita bacakan komentar di TikTok ya Bang ya. Ini ada komentar dari Adetio Purtama, itu bagaimana cara guru ngirim tulisan di Padang Express. Oke Bang Bang Adetio, nanti ini ada gimana caranya nanti akan dijelaskan sama Bang Zul Bang. Abang nonton aja terus ya Bang ya. Lalu dari Hijrah Hadi Sukrial, gas Bang Zul. Indah apa kabar? Indah baik Bang Hijrah, ini Kak Indah nih produser acaranya Bang. Lalu masih di dari Bang Hijrah Adi Sukrial, buat program Wali Nagari menjawab Bang katanya. Dijawab sama Bang Tandri Eka Putra, semantap Jual tuh katanya Bang. Bagus. Lalu tuh dari M Nazir Fahmi, mantap tuh usulan Hijrah Wali Nagari menjawab tadi Bang Zul. Lalu dari ini dibacakan nggak ya? Sepatu Bang Zul goyang-goyang tuh Bang katanya, kamera ke atas katanya. Iya Bang Zul mana yang nyaman ya Bang Hijrah. Jadi kita nggak kaku nih ya Bang ya, yang nyaman. Relax aja gitu loh. Lalu dari Mimanya Baby H, Bang kok buram kamera Badek kok iya. Mungkin kameranya belum di-load tadi. Nanti ada kamera baru yang bersih jernihnya. Mohon maaf ya kameranya agak buram. Kita lanjut ya Bang Zul ya. Kalau latar belakangnya nih apa nih Bang Zul? Latar belakang yang program Laman Guru ini apa yang melatar belakangi program Laman Guru ini menurut Bang Zul nih Bang? Sebenarnya kembali ke itu tadi. Kita sebenarnya ingin memberikan suatu ruang gitu. Artinya kalau kita lihat memang karena kalau kita melihat ketika tulisan kita terbit di sebuah media cetak dibandingkan dengan media digital itu gezahnya sangat jauh berbeda. Artinya kalau di dunia digital itu kita ingin menulis itu
kita bisa menulis sesuka hati gitu. Mm-mm. Misalnya taruhlah seperti media digital itu kan, mohon maaf ini kan sangat mudah untuk dibuka. Katakanlah itu seperti blogspot dan sebagainya itu kan, kalau kita punya tulisan ya tinggal posting di sana kan, jadi itu, langsung benar. gitu kan. Itu sangat Tulisan mudah kita diakses kan, ya Bang ya. sangat mudah diakses. Iya. Dan itu kalau dibandingkan di koran kan beda lagi. Kalau Benar. di koran itu kita kan memiliki prosedur atau tahapan yang harus dilalui. Jadi tidak semua tulisan itu bisa kita akomodir di media cetak itu. Jadi memang seleksinya itu memang berlapis gitu. Jadi kalau di media digital itu kita menulis, kita mungkin bisa menulis tanpa ada aturan gitu, sesuka hati kita. Padahal menulis itu memang ada aturan tersendiri. Jadi kalau seandainya hanya sekedar nulis, saya kira anak SD pun mungkin bisa menulis di digital ya Bang ya. Iya benar. Sekedar nulis. Iya benar. Tapi kan kalau di koran kan beda lagi. Jadi jujur kebanyakan orang saat ini memang ada kepuasan batin tersendiri ketika tulisan mereka itu terbit di sebuah koran. Contohnya di Padang Express. Padang Express itu kita memiliki yang namanya laman guru. Benar. Jadi laman guru itu ketika tulisan dari guru-guru itu kita akomodir di laman guru dan kita terbitkan di laman guru itu, besoknya guru-guru itu bertanya, Pak, terima kasih ya tulisan saya sudah dimuat Pak. Ini satu kebanggaan bagi saya ya. Dan memang saya akui beda rasanya menulis di koran itu dengan media digital. Dan saking senangnya saya Pak, korannya sampai saya bawa kemana-mana gitu. Sampai dicari ya Pak ya, sampai dicari. Sampai tidur saya bawa korannya gitu. Saking senangnya mereka bisa terbit tulisannya di Padang Express. Memang kembali ke itu tadi, sebagai media terbesar di Sumatera Barat, kita memang memiliki tanggung jawab moral terhadap pengembangan literasi dari guru-guru kita yang ada di Sumatera Barat. Dan kalau kita lihat jumlah guru-guru kita di Sumatera Barat itu sangat banyak sekali. Kalau data BPS terakhir itu kalau ditotal kan jumlahnya ada sampai 94.000 itu, sangat luar biasa. Jadi harapan kita misalnya dengan adanya laman guru ini, ini bisa menjadi sebuah ajang kita untuk diskusi atau sharing ilmu itu, untuk berbagi pengalaman. Dan kita menginginkan semua guru-guru kita yang ada di Sumber itu mereka menulis gitu, karena menulis itu enak. Jadi seorang guru itu pasti mereka memiliki semacam gagasan atau ide. Jadi gagasan atau ide itu yang sulit untuk mereka kembangkan, dan inilah wadahnya untuk melahirkan atau menindaklanjuti dari ide-ide yang mereka inginkan itu. Itu sebenarnya tujuan dari pandai kita menulis itu. Itu ini latar belakangnya berarti ya Bang ya. Jadi kadang Padang Express itu kan sekarang kita punya laman guru itu laman guru Tanah Datar ya Bang ya. Laman Tanah Datar, Kota Padang, Payakumbuh, ya Bang yang dan Sumbar, ya Bang ya. Lalu menurut Bang Zul nih, apa kiat guru yang dipertahankan dalam menulis untuk memulai sebuah tulisan itu apa Bang? Benar. Bang, kalau bagi guru-guru itu kebanyakan sebenarnya tidak hanya kalangan guru, mungkin bagi semua orang kita dihantui dengan kesibukan masing-masing. Saking sibuk kita tidak memiliki waktu yang cukup dalam hal berkreativitas. Namun bagaimanapun juga di tengah kesibukan kita itu, inilah yang harus kita bangun atau strategi yang bisa terapkan. Ada sebenarnya banyak hal yang bisa kita terapkan. Contoh misalnya kalau seandainya seorang guru itu beliau itu sibuk katakan dalam hal kegiatan di sekolah, mereka mungkin bisa meluangkan waktu mereka dengan cara menulis secara kontinu, bersambung gitu. Misalnya ibarat kita menulis itu, kita harus melahirkan sebuah kerangka tulisan. Artinya kalau kita melihat sebuah rumah itu mindset yang terbangun bagi kita adalah mulai dari atapnya, kemudian lotengnya, kemudian bangunannya dari apa, lantai, kira-kira seperti itu juga menulis. Jadi
bagusnya kalau menulis itu misalnya dari judul, misalnya terkait apa sih hal-hal atau keinginan apa namanya tema-tema yang akan kita angkat saat ini. Kebanyakan sebenarnya hal-hal yang bisa diangkat bagi seorang guru dalam menulis itu. Dan saya memang di berbagai kesempatan saya sering atau bernyinyir-nyinyir pada guru-guru itu untuk lebih aktif dalam menulis, karena di lingkungan sekolah itu banyak ide-ide atau gagasan yang bisa kita tulis. Contohnya kalau di sekolah itu ini kita mulai dari hal-hal sederhana seperti apakah itu kita ingin menulis prestasi dari kepala sekolah, kemudian prestasi guru, prestasi siswa, kemudian fasilitas sekolah, apakah mengenai UKS yang ada di sekolah, apakah perpustakaan sekolah dan segala macam, banyak hal yang bisa ditulis. Sekarang kembali ke itu tadi, bagaimana kemampuan atau apa namanya kreativitas dari guru itu sendiri untuk membangun budaya rajin itu. Budaya rajin menulis, mengurangi rasa malas tadi ya Bang Zul ya. Tadi. Jadi setidaknya melalui laman guru itu kita bisa memberikan kesempatan dan ruang kepada guru-guru. Artinya seperti yang saya katakan tadi, misalnya kalau kita betul-betul sibuk, tidak ada salahnya misalnya sekarang kita pilih judul yang ingin kita angkat, misalnya dalam hal penulisan. Contohnya kita menulis sebuah tim basket sekolah misalnya kan, kita angkat judul itu. Judul itu artinya kita carilah referensi-referensi yang berkaitan dengan olahraga basket tadi, mungkin dari segi regulasi, kemudian teknis, kemudian pendanaan dari sekolah seperti apa, kemudian bisa jadi juga pola latihan dari tim itu seperti apa. Itu kan hal-hal sederhana dalam menulis. Mungkin itu bisa kita uraikan satu-satu. Misalnya hari ini kita bahas mengenai tim, misalnya jadwal latihan tim. Tim ini latihan 3 kali seminggu, hari apa saja gitu kan. Kemudian bagaimana teknis latihan itu kan bisa kita kembangkan. Artinya mungkin hari ini kita bisa menulis 4 paragraf, mungkin besok bisa kita lanjutkan lagi. Mungkin besoknya kita bahas mengenai dukung dari sekolah. Dukung dari sekolah misalnya apakah itu terkait dengan sumber pendanaan gitu. Bagaimana sekolah bisa mensiasati apa namanya dukungan dalam hal pendanaan. Apalagi seperti yang kita tahu kan, kalau kita berpaku pada dana BOS kan sangat terbatas sekali, dan seperti yang kita tahu kan dana BOS itu memang sebagai penunjang biaya operasional sekolah gitu kan. Artinya hal-hal yang menyangkut seperti apa pembayaran listrik, PDAM, kemudian honor dari guru-guru, honor kita gitu. Itu adalah fungsi dari dana BOS sendiri, dan memang jumlahnya cukup besar dana BOS itu. Tapi memang dibandingkan dengan jumlah siswa itu sangat jauh sekali apa namanya jumlah besarannya itu dari yang dibutuhkan sekolah. Apalagi kan kalau sebuah sekolah itu kan tantangannya cukup besar. Apalagi sekolah itu kan kadang di sebuah event itu kan sering dapat undang, misalnya tim sekolah kita memiliki tim basket, misal dapat undangan untuk mengikuti kejuaraan basket dan segala macam, termasuk dengan pengiriman siswa-siswi berprestasi kita. Misalnya ada siswi berprestasi atau siswa berprestasi, mereka berkesempatan untuk dalam hal lomba sains misalnya untuk tingkat Sumbar, itu kan bagaimana kan butuh biaya juga, bagaimana transportasi mereka harus dipikirkan, kemudian bagaimana dengan konsumsi mereka, kemudian bagaimana dengan guru pendamping mereka, itu kan semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Makanya memang kembali ke itu tadi, sebenarnya bagi guru-guru
kira-kira dalam menulis itu kira-kira seperti itu. Misalnya kalau hari ini kita bisa 4 paragraf dalam menulis, besok kita sambung lagi dengan waktu 2 jam atau 1 jam kita selesaikan 4 paragraf. Artinya 1 minggu kita sudah bisa menyelesaikan satu buah tulisan itu. Iya, Segitu benar. gampangnya. Kadang kan kembali ke itu tadi kan rasa malas. Jadi harus dilawan ya, Pak ya. Diulangi lagi, dilawan malasnya. Malasnya ya. Kalau tidak dilawan malasnya, otomatis nggak akan jadi tulisan itu. Dan saya selalu menekankan kepada guru-guru itu belajar dari hal-hal yang sederhana. Nanti sambil berjalan kita pasti akan memahami kira-kira menulis itu apa. Kemudian kita memahami lebih menggali lebih dalam lagi bentuk-bentuk dari tulisan itu sendiri. Ya, kan banyak sekali bentuk-bentuk dari tulisan itu, seperti tulisan opini, kemudian straight news, kemudian in-depth news itu kan banyak sekali. Termasuk dari karya-karya sastra seperti cerpen, cerbung, itu kan mereka itu memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda gitu. Nanti sambil berjalan itu bisa kita lebih pendalaman lagi, dan itulah tujuan kita sebenarnya buka dari Laman Guru itu, bagaimana kita bisa mengundang partisipasi dari guru-guru itu untuk menulis. Di sini memang tidak ada orang itu yang pintar dalam menulis. Kita sama-sama belajar gitu. Nggak ada yang langsung bisa menulis Bang ya. Mari kita sama-sama belajar di sini. Dan makanya kita tidak hanya menampung tulisan dari guru-guru itu, kita juga memberi semacam pembekalan kepada guru-guru, melatih guru-guru untuk bisa menulis, supaya antara guru-guru dan kita itu memiliki pandangan atau persepsi yang sama dalam melahirkan sebuah tulisan. Benar tadi. Jadi ini benar infonya sangat penting nih barusan, kalau misalkan ada guru-guru yang mendengar ini, salah satu tadi Bang Zul menjelaskan salah satu gimana cara menulis dari bikin atap dulu, dari sebuah rumah. Kayak bikin sebuah rumah, bukan langsung saja rumahnya langsung jadi ya Bang Zul ya. Jadi kita sama-sama menulis. Jadi kalau tadi Bang Zul menjelaskan secara rinci gimana cara menulis, gimana cara bikin tulisan itu menjadi sebuah tulisan ya Bang Zul, nggak langsung jadi tulisannya, bertahap dulu, misalkan hari ini bikin ini, besok lanjut sedikit ini, bikin lanjut segitu ya Bang ya. Jadi maka jadilah sebuah tulisan yang istilahnya guru itu bisa menulis, jadilah sebuah tulisan dari bertahap itu ya Bang Zul ya, benar. Jadi Bang Zul ini termasuk dalam Padang Express itu kan mendukung literasi guru ya Bang Zul ya, dengan workshop dan pelatihan selain halaman untuk menampung karya guru. Berarti Padang Express ini apakah Padang Express ini sudah pernah nih Bang mendukung itu workshop itu Bang? Dari Laman Guru dan pelatihan itu Bang untuk menampung karya guru, apakah sudah pernah? Tadi sudah Bang, walaupun Bang Zul sudah menjelaskan sedikit, tapi itu belum rinci ya jelasan dari Bang Zul. Menurut Bang Zul gimana Bang? Ya, seiring waktu berjalan memang Laman Guru itu kita udah hadir selama 4 tahun. Dalam waktu berjalan itu kita sudah sering memberikan pelatihan gitu ke banyak guru. Seperti di guru-guru di Payakumbuh itu udah sering, malahan nggak kehitung lagi saking seringnya. Dan tidak hanya di di Payakumbuh, tapi kita juga sering mengisi pelatihan-pelatihan kepada guru-guru di guru-guru 50 kota juga pernah, kemudian di Tanah Datar masuk. Nantinya juga seiring waktu berjalan nanti kita akan menyasar di Kota Padang. Memang terakhir itu Kota Padang kan memang baru bergabung gitu. Oh iya gitu. Ya, Kota Padang itu sekitar 1 tahun atau 2 tahun inilah. Jadi kita sudah membahasnya atau mendiskusikannya dengan Kepala Dinas. Jadi pada prinsipnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Pak Yopi Krislova, beliau sangat support sekali. Dinas Pendidikan ini Bang? Dinas Pendidikan. Malahan beliau meminta kita jadwalkanlah, agendakanlah kapan waktunya yang tepat. Kalau kita insya Allah kita siap gitu. Jadi ini adalah sebuah sinyal bagi kita untuk pengembangan literasi guru tadi. Di sanalah nanti harapan kita bisa menghadirkan banyak guru-guru penulis untuk sharing ilmu dalam hal
menulis apa sih kiat-kiat yang bisa kita bahas atau kita sharing ilmu dalam hal penulis. Nah, itu tadi. Kemudian memang untuk laman guru sendiri kita kan sudah memiliki banyak sekali laman guru itu. Itu kan sebelumnya memang di Payakumbuh alhamdulillah sampai gini masih bertahan. Dan hebatnya saat ini kalau kita lihat di Payakumbuh itu, laman guru Payakumbuh itu guru-gurunya pada antusias menulis. Benar-benar. Kita salut saking antusiasnya mereka rela untuk ngantri gitu kan. Ya otomatis berdasarkan untuk tulisan yang kita terbitkan memang kan ada berdasarkan list yang masuk kita. Artinya kita prioritaskan berdasarkan list yang masuk duluan gitu kan. Tapi bukan yang lain tidak kebagian, cuma kan ada momen-momen tertentu nanti. Artinya kan akan ada masanya bagi guru-guru yang lain untuk menerbitkan tulisannya di dalam guru. Dan kita sangat support sekali. Dan begitu juga di Tanah Datar. Daerah lain ya? Ya, Tanah Datar itu saking semangatnya mereka itu tidak hanya mensupport guru-guru mereka untuk menulis, tapi termasuk anak-anak magang itu mereka berdayakan juga untuk menulis. Itu kan suatu nilai plus bagi kita. Iya, benar-benar. Jadi artinya kita tidak hanya menyasar kalangan guru, tapi dalam konsep yang lebih luas lagi, termasuk mungkin apakah dari kalangan mahasiswa gitu dan segala macam. Masuk nantinya kita akan juga merambah di Kota Padang, dan Kota Padang insya Allah berdasarkan sinyal dari Kepala Dinas, beliau sangat welcome dan menyediakan waktu dan tempat untuk kita memberikan semacam pelatihan terhadap guru-guru, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan jajaki gitu. Masuk seiring waktu berjalan sebenarnya laman guru itu permintaannya banyak sekali. Kita artinya tidak hanya di Payakumbuh, di Tanah Datar, di Padang, kemudian Sumber, dan dalam waktu dekat itu juga akan menyusul Kabupaten Solo dan Kota Solo. Jadi mereka itu terobsesi dengan guru-guru menulis yang ada di Payakumbuh gitu, termasuk Tanah Datar dan Kota Padang. Jadi beranjak dari itu mereka juga tergerak hatinya untuk bagaimana caranya agar laman guru Kabupaten Solo ataupun laman guru Kota Solo bisa hadir di Padang Express. Dan kita sangat berterima kasih sekali kepada guru-guru gitu. Artinya disinilah nanti kedepannya kita bisa saling bertukar pikiran dalam hal pengembangan literasi. Jadi di sini kita buka ruang saling mengisi. Setidaknya nanti melalui guru-guru ini, dari guru-guru yang kita sharing ilmu nantinya, harapan kita bisa ditularkan pada guru-guru yang lainnya. Masuk nanti kalau seandainya sudah masif peran dari guru-guru dalam pengembangan literasi, itu kemungkinan mereka itu bisa mengembangkan kepada peserta didik. Ya, jadi sehingga karena bagaimanapun juga generasi kita saat ini, inilah yang akan kita harapkan untuk bisa mendukung dari program pemerintahan. Apalagi seperti yang kita tahu saat ini kan pemerintah itu kan memang jor-joran dalam hal pengembangan konsepnya Indonesia Emas tahun 2045 gitu, yang harus kita dukung dari sekarang. Jadi bagaimana caranya seorang peserta didik itu cakap dalam hal kemampuan literasi kalau tidak dimulai dari guru sendiri. Nah, inilah cikal bakalnya dari laman guru Padang Express itu, Baby. Jadi ini Sana, kata Bang Zul tadi laman guru kita, diulangi lagi ya Sana ya, di laman guru kita itu ada Tanah Datar, Kota Padang, Sumbar, dan Payakumbuh. Sebelumnya workshop kita juga pernah dulu sebelumnya di Payakumbuh dan 50 kota ya Pak ya. Jadi Sana kedepannya atau sekitar 1 tahun atau 2 tahun Bang ya, 1 tahun atau 2 tahun mendatang atau paling cepatlah 1 tahun ini kita sudah ada berdiskusi dengan Dinas Pendidikan ya Bang Zul, dengan Dinas Pendidikan Kota Padang, dan itu akan ada workshop untuk guru-guru Kota Padang. Kota Padang. Begitu, dan nanti siap-siapnya itu Kota Solo dan Kabupaten Solo kita akan ada laman guru. Jadi siap-siap nih guru-guru yang di Kota Solo dan Kabupaten Solo. Siap-siap nanti kita ada laman guru Kota Solo dan Kabupaten Solo, ya Bang Azul ya.
Kita tadi ada sedikit komentar Bang Zul, kita lanjut ke komentar sedikit ya Bang Zul ya. Iya. Itu ada dari Bang Hijrah Hadi Sukriya lagi, nama host siapa Kak? Kita promosiin sedikit ya Bang Zul ya. Jadi halo Bang Hijrah, nama hostnya Feby Bang. Jadi kita ada Padang Express itu Bang, koran Padang Express itu kita sekarang ada program 3 Bang Hijrah, boleh Bang Hijrah pantengin terus nih koran pada live kita. Itu dalam sehari itu kita ada 3 live Bang Hijrah, itu pagi nanti ada hostnya antara Feby dan Resti, nanti siangnya kita ada Kabapadek siang itu hostnya Resti, dan sore ini Kabapadek sore dengan Feby hostnya Bang Hijrah. Ini jelas dan rinci nih ya Kabapadek. Program Kabapadek koran Padang Express. Ya Bang Zul. Iya. Kita lanjut ya Bang Zul ya. Itu tadi kata Bang Zul banyak guru-guru yang kirim tulisan ke email Padang Express kata Bang Zul. Berapa banyak tulisan yang masuk nih Bang Zul? Kayaknya antusias guru gimana menanggapi laman guru Padang Express ini Bang? Iya, dan alhamdulillah kalau kita lihat seiring waktu berjalan memang saya ingin refresh sedikit dulu. Memang dalam perjalanan waktu awal iya. berdiri, memang dengan langkah yang terseok-seok kita berupaya untuk meyakinkan guru-guru itu untuk bisa menulis di laman guru Padang Express. Jadi sebagai pemancing kita terjunkan wartawan kita untuk menggarap atau memberitakan sekolah-sekolah sekaligus menjalin komunikasi dengan kepala sekolah agar bisa mendukung keberadaan dari laman guru itu sendiri. Jadi memang pas di awal-awal itu kalau saya lihat pengalaman saya itu memang belum seperti saat sekarang minat guru untuk menulis itu. Jadi sampai-sampai kita merasa kurang bahan kita dulu awal-awal ya Bang ya. Awal-awal ya. Memang ya maklum kita masih baru gitu. Artinya kalau kita lihat memang laman guru itu pas di awal itu kan belum familiar diterima para guru kita gitu kan. Iya. Itu awal-awalnya dulu itu laman guru apa Bang? Iya. Dulu memang kita punya yang namanya laman guru Padang Panjang dulu juga. Dulu awal-awalnya ya. Awal-awal gitu kan. Lanjut jadi termasuk dengan laman guru 50 kota. Jadi laman guru 50 kota, kemudian baru kita masuk kepada laman guru Kaltimbo. Kemudian masuk di Padang, lanjut ke Tanah Datar gitu kan. Dan alhamdulillah supportnya atau dukungannya sangat luar biasa gitu kan. Termasuk yang di Kota Padang. Di Kota Padang memang antusias guru menulis itu saking antusiasnya ada juga guru-guru menulis itu yang hampir tiap minggu mengirimkan tulisan. Saat ini atau dulu ya Bang? Iya. Saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Jadi mereka itu rasanya bagi mereka itu tidak ada minggu tanpa tulisan gitu kan. Jadi kan kalau Kota Padang itu kan terbit laman gurunya kan setiap hari Senin. Jadi tidak ada hari Senin tanpa ada tulisan gitu kan. Benar. Saking mereka semangatnya gitu kan, mereka selalu mengirimkan tulisan dengan nama yang sama. Ini sebenarnya harus kita apresiasi. Contohnya ini seperti Ibu Zaratil dari SMP 30 Padang. Semangat Ibu ya Bu. Semangat Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Di laman guru. Memang harapan saya kepada Ibu Zaratil ataupun termasuk dari Ibu Livia. Ibu Livia ini adalah guru SLBN 1 Kota Padang. Beliau juga antusias dan menulis. Jadi ke depan harapan kita Ibu bisa sharing dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah untuk bisa saling berbagi, saling mengisi bagaimana kiranya bisa guru-guru yang lain juga bisa terpancing untuk menulis. Harapan kita seperti itu gitu. Makanya kita berharap laman guru ini bisa merambah seluruh Sumatera Barat. Makanya alhamdulillah sekarang sudah didukung atau sudah ada yang berminat yaitu Kota Solo dan Kabupaten Solo. Jadi selain itu sebenarnya ada lagi yang berminat itu seperti kota Bukit Tinggi. Jadi Kota Bukit Tinggi itu memang beliau sebenarnya sudah dari dulu berminat. Hanya saja karena kesibukan tadi gitu kan. Jadi untuk mencari jadwal yang pas kita melakukan pertemuan atau diskusi dengan kepala dinas gitu.
Jadi kalau seandainya kita sudah memiliki waktu yang cukup Iya. bertemu dengan kepala dinas, otomatis kita bisa mendudukan teknisnya seperti apa, atau kapan sih laman guru Kota Bukit Tinggi bisa diterbitkan. Namun yang pastinya kita berharap tiap minggu atau tiap hari itu ada Benar. namanya laman guru. Laman guru. Jadi saat ini mungkin hari Senin biasanya di Padang Ekspresi ada yang namanya laman guru Kota Padang. Kemudian kalau hari Selasa itu kan ada yang namanya laman guru Sumatera Barat. Gitu kan. Padang. Jadi Sumatera Barat itu memang kita sengaja mengakomodir tulisan dari guru-guru yang tidak tertampung di laman guru lainnya gitu kan. Jadi kita akan memiliki kop masing-masing di laman guru itu. Jadi kalau ada misalnya kan guru-guru menulis yang dari Solok Selatan, kita bisa mengakomodir di laman guru Sumbar tadi gitu kan. Dan itu sebagai pemancing semangat dari guru-guru yang lain untuk menulis. Kemudian begitu juga pada hari Kamis. Hari Kamis itu kan ada yang namanya laman guru Payakumbuh. Nah, laman guru Kota Payakumbuh itu sampai saat ini memang sangat antusias guru-gurunya dalam menulis gitu. Jadi saking antusiasnya mereka itu rela menungguin tulisannya untuk dimasuk ke dalam laman guru Padang Ekspres. Artinya mereka itu nongkrongin terus, misalnya tidak terbit hari Kamis ini, besok dilihat lagi, Pak ini tulisan saya yang tadinya Pak, jangan lupa ya. Misalnya kalau seandainya tidak terbit juga yang kemarin Pak ya, ini Pak, mohon tulisan saya. Jadi kita, iya benar. Saking semangatnya. Iya benar. Jadi ini Sanak Bang Zul ini sebenarnya penjab halaman guru, ya penjab halaman guru, penanggung jawab halaman guru Padang Ekspres sana. Jadi kita menerima itu jadi semangat ya Bang Zul ya. Kita yang awalnya dulu awal-awal nggak ada yang kirim, tapi setelah karena adanya workshop, salah satunya itu hal momen pendukung lah istilahnya untuk gimana untuk guru-guru bisa menulis workshop itu ya Bang Zul. Jadi benar Baby. Jadi contoh di Kota Payakumbuh itu dulu memang sama dulu tuh seperti pas awal-awal kan sangat sulit sekali guru-guru itu untuk menulis. Namun seiring waktu berjalan setelah kita memberikan pelatihan, ada beberapa kali kita memberikan pelatihan, akhirnya setelah itu muncul tulisan-tulisan baru dari guru-guru yang tulis baru di laman guru Payakumbuh itu. Itu artinya kan secara tidak langsung kan ada dampaknya terhadap pelatihan tulisan yang kita buat itu. Jadi itulah salah satu pendukungnya supaya tergerak hati dari guru-guru itu untuk ikut nulis. Dan hebatnya lagi kalau di Kota Payakumbuh itu mereka itu setiap tahunnya Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh itu mereka memberikan semacam reward terhadap guru-guru penulis mereka. Jadi bagi guru-guru yang semangat dalam hal penulis, setiap tahun itu diberi semacam penghargaan. Jadi sehingga ya itu di mana nih Bang? Di Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh. Dan kita berharap hal ini juga menyasar di benar. daerah lainnya seperti Tanah Datar dan juga Kota Padang. Jadi dengan adanya reward seperti ini, otomatis akan menyenangi untuk melahirkan sebuah tulisan itu. Saya yakin tak akan terasa gitu kan. Mungkin seperti yang pernah atau seperti kita berkaca kepada Ibu Livia tadi, yang guru SLBN 1 Kota Padang itu, saking asiknya beliau itu menulis, mereka beliau tiap minggu mengirim tulisan. Iya benar-benar. Juga Ibu Zaratil Husna, guru SMP 30 Padang, juga seperti itu. Saking antusiasnya mereka menulis. Hampir tiap minggu mereka mengirim tulisan. Dan harapan kita kembali ke itu tadi, setidaknya nanti suatu saat kita juga akan buka ruang untuk kita diskusi di berbagai workshop atau pelatihan jurnalistik nanti yang akan kita adakan beberapa waktu ke depan. Mudah-mudahan ibu-ibu atau guru-guru yang ada di Kota Padang bisa ikut berperan serta hadir di kegiatan tersebut. Jadi sehingganya bisa menambah wawasan Bapak Ibu guru yang lain dalam hal menulis. Jadi sehingganya tulisan itu
tidak hanya terfokus pada seorang guru, namun lebih banyak guru yang kita munculkan dalam hal menulis. Mungkin kembali ke itu tadi, memang secara perlahan guru-guru itu ada sebagian yang masih ragu-ragu untuk menulis. Ada juga itu yang untuk bisa menulis gimana syaratnya gitu kan dan segala macam. Lalu saya terangkan seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa saling bersinergi, saling mengisi untuk berbagi ilmu untuk mengembangkan literasi di Sumatera Barat. Gitu deh. Ini misalkan ada sana kita guru yang menonton nih Bang Zul, kan rencananya kan Kota Padang kita akan ada mengadakan workshop Kota Padang ya Bang Zul ya. Menurut Bang Zul, bisa nggak guru-guru selain di Kota Padang itu ikut workshopnya Bang? Besok itu workshopnya Bang. Kan ini workshop Kota Padang nih. Bisa kalau guru di Kota Padang gimana Bang Zul? Iya, bisa. Artinya sebenarnya kita tidak terlalu kaku. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada di Sumatera Barat, kalau ingin bergabung silahkan saja. Kan tidak ada pembatasan bagi kita. Artinya ini kan sebagai wadah atau ruang bagi kita sama-sama belajar, saling mengisi dalam hal pengembangan literasi. Misalnya kalau seandainya ada guru-guru yang dari Mentawai mungkin, atau ada guru-guru yang dari Solo Selatan ingin bergabung, silahkan. Sengaja kita bikin semacam laman guru Sumatera Barat itu salah satu tujuannya itu tadi. Jadi tulisan dari guru-guru daerah lain yang tidak tertampung di halaman guru yang ada bisa kita prioritaskan di halaman guru Sumber itu tadi sebagai pemancing peminat. Kemudian ke depan mereka misalnya di guru di sosial itu menulis nanti mereka juga bisa saling berdiskusi di antara sesama guru gitu untuk mendiskusikan bagaimana misalnya kan juga hadir laman guru Solo Selatan misalnya. Harapan kita seperti itu. Jadi inilah salah satu wadahnya gitu kan. Iya benar-benar. Itu bagi. Jadi misalkan sana guru-guru kita yang berada di Sumatera Barat yang nggak ada halaman gurunya, maksudnya kan Bang, boleh kirim tulisannya itu nanti terbitnya setiap hari Selasa ya Bang ya. Itu namanya laman guru Sumbar, ya Bang, laman guru Sumbar. Jadi laman guru Sumbar itu bisa memuat seluruh wilayah provinsi Sumatera Barat. Penulisan guru-gurunya ya Bang Zul ya. Jadi kita berharap juga nih ada reward dari sekolahnya, dari pemerintahnya ya Bang Zul ya. Kalau dari sekolah, menurut Bang Zul dukungan sekolah terhadap literasi ini apa Bang Zul? Ya benar. Sebenarnya kalau kita bicara soal literasi itu pengaruh dari sekolah itu sangat besar terhadap pengembangan literasi itu. Yang pertama sekali kalau kita mengembangkan SDM, pihak sekolah memang harus memfasilitasi gitu. Apakah dengan mengikut sertakan para guru-guru itu ke dalam berbagai workshop untuk menambah ilmu pengetahuan dari guru-guru mereka. Dan harapan kita di masing-masing sekolah itu harus ada minimal 5 lah guru penulis gitu. Di setiap sekolah di Sumatera Barat. Iya, harapan kita. Jadi mereka itu sebagai sampel atau guru-guru contoh yang bisa menularkan ilmu mereka untuk pengembangan pengembangan literasi terhadap guru-guru yang lain. Benar. Seperti itu. Jadi termasuk dalam hal pengembangan literasi itu kan tidak hanya di guru, termasuk di sekolah. Sekolah itu terutama di kalangan siswa. Siswa apakah melalui fasilitas seperti perpustakaan dengan koleksi buku-buku yang lebih banyak gitu sehingga para siswa itu tidak monoton dalam hal
mencari ide ataupun mencari referensi-referensi yang ada gitu. Gitu. Oke. Jadi itu dukungannya dari perpustakaan yang ada di sekolah gitu ya Bang Zul ya. Terakhir nih Bang Zul ya. Kemana kirimnya tulisan itu Bang Zul? Terus syarat panjang tulisannya, apa bentuk tulisannya yang bisa masuk ke laman guru? Maksudnya tuh kemana? Yang pertama itu kemana kirimnya, lalu bentuk tulisannya, apa syarat panjang tulisannya Bang, dan bentuk fotonya. Ini misalkan guru-guru ada yang menonton saat ini Bang Zul, apa aja syaratnya, kemana kirimnya, syarat panjang tulisannya, kemana kirimnya, lalu fotonya bentuknya gimana gitu Bang Zul. Ini terakhir. Sebenarnya ini sangat sederhana sekali. Mungkin bagi ibu-ibu kan pada umumnya kan sudah banyak yang langganan koran Padang Express. Mungkin di sana Bapak Ibu guru bisa melihat contoh-contoh laman guru kita. Kemudian di sana mungkin sudah ada kemana dikirim gitu ya. Ada baiknya kan saya jelaskan lagi, memang kalau bagi Bapak Ibu guru kita yang minat untuk menulis bisa mengirimkan tulisannya kepada ke email laman guru pade. Laman guru pade. Laman guru pade @gmail.com. Jadi untuk kriterianya panjang tulisan maksimal itu kan sekitar 600 karakter lah. 600 ya Bang Zul ya. 600 karakter. Jadi selain tulisan mungkin harus didukung juga oleh foto-foto pendukung. Jadi apakah itu foto yang foto besar, termasuk dengan foto inset dari penulisnya sendiri gitu. Jadi kalau seandainya dari sebuah tulisan itu lebih didukung dengan foto pendukung dari tulisan kita, itu kan sangat lebih baik sekali, lebih bagus sekali. Jadi dikirim dan formatnya dalam bentuk JPEG atau JPG gitu kan, untuk foto. Jadi memang kan saat ini memang kalau kita lihat kebanyakan guru-guru itu kan nggak mau ribet. Jadi nggak mau ribet itu mereka cenderung mengirim tulisan itu untuk fotonya dimasukin ke dalam Word-nya gitu kan. Dalam tulisannya ya. Sehingga kita kesulitan untuk mengambil foto tersebut. Dan hasil akhirnya konsekuensinya mau tak mau memang resolusi dari foto itu akan kecil gitu. Jadi saran saya kepada para guru-guru yang ingin mengirimkan tulisan, memang pengiriman tulisan itu dibedakanlah antara misalnya kalau kita mengirimkan tulisan di Word untuk narasi, kemudian untuk fotonya juga dikirim tersendiri gitu, dalam format JPEG gitu. Jangan dimasukkan ke dalam Word-nya gitu, sehingga itu kan akan mengurangi kualitas dari tampilan laman guru sendiri. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi sana diulangi lagi, itu kirimnya ke laman guru pade @gmail.com dan fotonya itu berupa JPEG, jangan di Word, karena kalau misalnya di Word nanti resolusi fotonya itu buram atau pecah gitu ya Bang ya. Lalu tulisannya itu 600 karakter ya Bang Zul ya. Lalu kayaknya udah banyak nih Bang Zul penjelasan dari Bang Zul, Bang Zul redaktur Padang Express ini yang penanggung jawab laman guru ya Bang Zul ya. Terima kasih banyak Bang Zul. Sedikit itu tadi komentar di TikTok itu banyak nih Bang Zul, tapi ini komentarnya enggak. Kita lanjut aja ke Unitiswal ya, tentang terima kasih Unitiswal. Lalu itu ada dari Bapak M. Nazir Fahmi, terima kasih Bapak presenternya The Best, terima kasih. Lalu terakhir ini dari Ricky Satria Vargas nyimak katanya, terima kasih Bapak Ricky. Jadi itu intinya dari semua pembahasan kita itu peran guru dalam pembangunan literasi. Jadi Padang Express itu ada laman guru ya Bang Zul ya. Jadi ini salah satu pendukung dari guru-guru yang di Sumatera Barat saat ini. Jadi kedepannya kita juga ada workshop itu Kota Padang. Jadi nggak harus guru-guru di Kota Padang, semua guru di Sumatera Barat bisa ikut. Ya Bang Zul ya, ayo semangat guru-guru untuk menulisnya, untuk masa depan anak-anak kita juga, masa depan anak-anak kita juga. Komentar Jempol, terima kasih. @babyvelin.
terakhir kayaknya ya maaf Bang Zo, terakhir sana kita udah sampai di penghujung program. Mohon maaf nih sana ya. Udah banyak ngomong dari tadi. Kurang minum kita ya Bang Zo ya. Kurang minum. Kayak kita ada penghujung program. Besok kita berjumpa lagi sana setiap Senin hingga Jumat pukul 4 sore. Dan besok siapa lagi narasumbernya, besok dipantengin lagi ya sana ya. Nggak tahu nih siapa besok narasumbernya. Bang Zo, terima kasih banyak waktunya ya Bang Zo ya. Dan sana mohon maaf apabila ada salah kata. Besok kita berjumpa lagi. Itu ada kabar Padek pagi, siang dan sore ya sana ya. Setiap Senin hingga Jumat dan di waktu yang berbeda-beda. Kalau ini Kabar Padek sore, besok jam 4 kita berjumpa lagi. Dan mohon maaf lagi sana apabila ada salah kata atau penyampaian dalam pembahasan ini. Besok kita berjumpa. Assalamualaikum sana. Makasih Bang Zo.